Halo semua, senang sekali bisa ketemu lagi di Merdekas dalam rangka Hari Guru Internasional. Dan saya percaya kita semua murid dan semua guru, tetapi dalam kenyataannya di tiap kelas setiap hari ada memang orang-orang terpilih yang punya cita-cita yang sangat mulia dan memilih jadi guru untuk anak-anak Indonesia. Nah, hari ini di Merdekas, saya ditemani oleh guru-guru yang bukan guru biasa. Saya tahu betul proses belajarnya, keberdayaannya, dampak yang sudah dilakukan. Dan ingin sekali episode kali ini jadi tempat kita refleksi sama-sama dan belajar dari sosok-sosok ini. Selamat datang Bapak Ibu Guru. Aku langsung ya mau ini perkenalan diri dulu deh gitu supaya yang nonton juga langsung tahu udah berapa lama jadi guru, sekarang ngajar di mana itu dulu mungkin. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Kamiludin, saya kepala sekolah di SDN Curug 02 di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini ujung gitu ya? Ya, saya paling ujung di Kecamatan Jasinga, berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Makasih ya, tadi 3,5 jam ya ke sini. 3,5 jam ke sini saya. Makasih Pak. Ibu? Ya, kenalkan saya Musyafiah dari Pekalongan, ngajar di SMKN 1 Karangdadap. Perjalannya kalau Pak Kamil 3,5, saya 4 jam lebih tadi. Oh iya. Tapi kalau dari kota Pekalongan ke sekolah nggak jauh ya Bu? Nggak jauh sih. Nggak jauh, memang di tengah. Sekitar 45 menit. Oke. Ini silahkan Bu Gali. Iya, halo, saya Gali. Saya mengajar di SD Negeri di daerah Petojo, Jakarta. Di kayaknya yang paling deket nih dari Pak Kamil dan juga Bu Syafiah. Oke. Boleh cerita nggak, capek nggak jadi guru? Kalau ditanya murid kadang-kadang nggak bisa jawab jujur gitu kan, atau kalau ditanya orang tua juga ragu-ragu. Tapi di sini boleh kok. Boleh ya. boleh. Mau ngeluh capek, karena kita manusiawi ya. Tapi kayaknya kalau kita bilang capek, ngerasa jadi beban juga, dan kayaknya jadi satu kesenangan juga gitu. Jadi mau bilang capek juga kayaknya nggak boleh ngeluh, tapi sebagai manusia juga kita ada capeknya, seperti itu. Oke. Emang milih atau kejebak Bu jadi guru awalnya? Agak didorong dikit Bu Ella. Didorong siapa? Didorong orang tua sih tepatnya gitu. Dulunya ambil jurusannya sastra Inggris karena emang suka sama bahasa Inggris. Tapi bukan di LPTK? Di LPTK sih. LPTK cuma bukan sastra. LPTK Inggris, cuma memang ada dua jurusan gitu. Tapi terusan habis lulus orang tua bingung nih mau kerja apa gitu. Ya udah ambil akta 4, akhirnya jadi guru deh. Sampai sekarang masih senang jadi guru? Masih seneng, tapi ya ada enggaknya kadang-kadang. Kalau Gali tahun ke-4 tadi ya? Iya benar, Bu Ella. Jadi sebenarnya kalau dibandingin sama Bapak Ibu guru yang di sini sih mungkin masih sangat muda ya secara pengalaman. Kalau ditanya capek atau enggak, secara manusia pasti capek, dan aku rasa semua pekerjaan adalah ya masa-masa down-nya gitu. Tapi terus bertahan lah, karena percaya ada tujuan yang mau dicapai. Iya, jadi mau tetap jadi guru dong? Iya. Semua murid, semua guru akan selalu jadi guru. Nah tapi kalau milih jadi guru sekarang, itu kita kan selalu bilang ya bahwa yang namanya kemerdekaan belajar, kemerdekaan berkolaborasi, kemerdekaan berkarya itu sesuatu yang pengen kita tumbuhkan di murid-murid, tapi ya harus ada dari gurunya dulu gitu. Nggak mungkin kan ya mau numbuhin apapun di anak tuh kalau gurunya nggak punya, atau kalau di rumah gitu kalau orang tuanya belum punya. Nah, udah merasa jadi guru yang merdeka nggak sekarang? Karena saya sudah 14 tahun mengajar, saya tahu perkembangan kurikulum dari mulai KTSP, kemudian kurikulum 2013. Ada banyak perubahan, dan juga saya ngerasa adalah sedikit kemerdekaan dalam mengajar, dan sebagai guru juga. Salah satunya kita diberikan banyak perhatian dari segi profesi guru, dan juga
bisa banyak mengeksplor siswa. Oke, itu ada hubungannya mau udah jadi kepala sekolah nggak? Bener nggak sih kalau orang bilang, oh emang kalau kepala sekolah ya lebih merdeka lah daripada cuma guru aja. Kan kalau kepala sekolah itu guru yang kemudian dapat tanggung jawab. Tambahan, ada hubungannya nggak Pak? Kalau secara pribadi harusnya iya, harusnya kepala sekolah lebih merdeka. Mereka di sini bukan bebas tugas ya, tapi lebih memikirkan guru-guru sekolahnya itu mau dibawa untuk menjadi guru seperti apa. Dan juga sekolahnya itu mau dibawa sekolah yang merdeka atau hanya mengikuti rule yang sudah ada seperti itu. Jadi nggak terlalu merdeka. Merdeka di sini merdeka yang bisa memerdekakan semua warga sekolahnya. Oke, jadi yang rasa punya otonomi, bisa memilih, bisa ngelakuin sesuatu, itu sesuatu yang sebenarnya kalau dari pengalaman Bapak ya memang lebih mudah ditularkan gitu pada saat jadi kepala sekolah dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Tapi sekarang sudah jadi kepala sekolah, jadi kalau aku datang nih tok-tok ke sekolah gitu ya dekat Lebak, terus nanya gurunya merasa jadi guru yang merdeka apa enggak, itu kira-kira guru-gurunya akan menjawab sama gitu ya, udah merasa merdeka juga, bukan cuma satu orang gitu yang ngerasa merdeka di sekolah. Oke. Kalau Ibu gimana Bu? Nih. Merdeka itu kan sesuatu yang ideal banget ya Bu Ella ya. Kalau saya sih belum bisa dengan lantang mengatakan bahwa saya ini guru yang merdeka. Tapi saya bisa ngomong kalau saya masih belajar untuk jadi guru yang merdeka. Itu sih. Yang paling sulit apa Bu? Paling sulit di antara tiga kompetensi kemerdekaan belajar itu kayaknya kalau saya sih memilih cara sih. Okay. Memberikan murid untuk pilihan cara sesuai dengan karakter mereka masing-masing itu masih menantang banget untuk saya sendiri Bu Ella. Yang paling gampang? Paling gampang refleksi itu paling gampang. Okay. Jadi kalau kita ngomong kemerdekaan teman-teman itu beda banget sama kalau misalnya orang yang anti gitu ya, mungkin memandangnya kan orang kalau bilang merdeka itu ugal-ugalan gitu kan, atau merdeka itu nggak punya tujuan, merdeka tuh nggak belajar gitu ya. Tapi seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya merdeka itu merdeka dalam memilih cara, merdeka untuk merefleksikan proses yang sudah dilalui, dan ada yang udah oke, ada yang masih menantang. Kalau buat Bu Galih? Iya, aku merasa kalau kita ngomongin diri kita yang ada di dalam sistem, kayaknya memang ada ya keterbatasan yang kemudian kita tidak bisa mendefinisikan merdeka sepenuhnya. Tapi tadi aku sepakat banget sama Bu Syafiah, kalau aku memandang merdeka tuh kayak determinasi diri gitu loh, Bu Ella. Kan determinasi diri itu ada tentang otonomi, ada tentang kompetensi, ada tentang keterhubungan. Nah, jadi aku mencari nih otonomi yang bisa aku lakukan ya di kelas gitu ya, ketika misalnya aku terbatas gerak-geriknya di luar kelas. Terus kompetensi itu bisa aku cari sendiri gitu ya. Misalnya aku tidak terfasilitasi di sekolah. Salah satunya kan aku konten juga gitu ya, Bu Ella. Dan keterhubungan ini tuh aku dapat juga dari konten justru. Menjangkau guru-guru yang mungkin punya keresahan sama, merasa berjuang sendirian juga gitu ya. Dan itu yang kemudian menguatkan aku sih menjadi guru. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin jawabnya belum seyakin Bapak dan Ibu di sini gitu ya. Kalau mau mulai satu langkah aja untuk udah pengen nih jadi guru yang merdeka gitu, itu apa sih kira-kira? Satu aja yang mulai besok bisa dilakuin sama teman-teman guru. Yang pasti aku sepakat refleksi. Tujuannya. Karena kadang-kadang kita suka lupa Bu Ella, tujuan kita dari awal milih profesi ini tuh apa. Terlepas mungkin ada tadi ya dorongan dari orang-orang tertentu gitu, tapi kan pada akhirnya kita ada di sini gitu. Jadi apa yang mau kita lakukan? Itu juga selalu yang aku tanyain sih, kenapa jadi guru, kenapa milih jadi guru. Karena kadang-kadang kalau ketemu guru, tujuannya apa? Supaya si anak ini hari ini nggak bandel aja di kelas, atau supaya LKS-nya selesai gitu ya. Kayak sebetulnya bukan tujuan yang besar, bukan balik ke makna dari profesi ini, tapi jadinya kayak kecil-kecil banget dan mungkin nggak esensial gitu ya, belum tentu. Oke, Bu Syafiah apa? Sama ya, refleksi kurang lebih refleksi gitu ya. Kelihatan ya, paradigmanya sama. Iya. Udah mirip Bu. Jadi bisa mulai dari merefleksikan diri, apa yang sudah dilakukan selama ini itu sudah sesuai belum dengan tujuan besarnya kayak gitu. Oke. Bapak? Kalau saya mungkin mulai melakukan hal sesuatu yang dari hal kecil dulu. Nah, kira-kira apa yang hal mudah yang bisa dilakukan? Karena supaya nantinya bisa menjadi suatu kontinuitas untuk
menjadi kebiasaan yang berlanjut. Oke. Jadi refleksi, lihat tujuannya, terus kemudian bikin nih listnya harusnya yang ideal nih kayak gini nih gitu ya. Gapnya di mana nih antara tujuan sama yang udah dilakukan sehari-hari, terus ya pilih sih satu hal yang mungkin kayak ada 10 hal gitu ya teman-teman yang harus dilakukan atau 100 hal, pilih satu yang paling mudah dulu, terus konsisten ngerjain itu. Oke. Nah, aku sering banget dapat pertanyaan juga soal kompetensi guru gitu ya. Gimana sih kita tahu guru ini guru yang bagus atau enggak gitu. Atau banyak juga yang nanya, Mbak Ella, gimana caranya saya ngerasa sekarang saya belum kompeten, tapi saya pengen jadi guru yang lebih kompeten. Walaupun saya guru baru gitu misalnya belum. Atau kayak saya selalu bilang bukan soal guru baru atau enggak guru baru gitu. Sebetulnya di pengalamanku yang namanya guru yang kompeten itu sebenarnya prinsip dasarnya punya keberpihakan kepada muridnya gitu ya, kepada anak gitu. Kenapa kita milihnya anak sih bukan murid, karena kalau murid kan cuma di dalam sekolah gitu ya. Jadi kayaknya guru yang penting kalau dia berpihak pada murid, dia hanya berpihak pada anak itu dalam kaitan dengan tugas sekolah. Tapi kalau dia berpihak kepada anak, itu berarti dia juga peduli apa sih yang terjadi pada anak ini di luar sekolahnya gitu ya. Betul-betul ngelihat secara utuh. Nah, tapi dalam praktek sehari-harinya yang Bapak dan Ibu lakukan untuk bisa bilang bahwa saya tuh udah berpihak nih kepada anak-anak yang memang jadi tanggung jawab saya gitu ya. Bisa di kelas masing-masing atau mungkin yang dilihat dari guru-guru lain gitu. Guru-guru yang inspiratif di luar sana, boleh juga disebut namanya gitu ya. Saya belajar dari Bu Guru ini, dari Pak Guru ini, ada contohnya nggak ya? Belajar dari, kalau saya dapat ini mungkin malahan di kelasnya Bu Ella, TPN tahun 2000, 2000 berapa, kurikulum Merdeka. Itu ya, salah satu yang saya ingat waktu itu adalah itu Bu, 2017 kan ya? 2017 ya. Salah satu yang saya ingat itu menentukan tujuan bareng-bareng sama murid. Jadi saya berusaha untuk mendengarkan murid, ngasih tahu mereka tujuan kita belajar ini tuh apa sih berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari gitu. Jadi nggak hanya ikut dengan buku aja. Pengennya mereka juga merasakan manfaatnya gitu, lebih kontekstual gitu. Selain itu juga menentukan assessment, jadi dari situ mulai mencoba sedikit dan dilakukan hingga sekarang. Oke. Dan itu susah loh, kan kayaknya ngomongnya mendengarkan tuh gampang. Cuma bayangin deh, mendengarkan anak sendiri aja satu di rumah ya. Susah. Nah bayangin nih guru-guru mendengarkan puluhan anak gitu ya. Dan betul, supaya apa? Supaya mereka terlibat, supaya mereka paham, bukan cuma sekedar ngikutin apa maunya guru. Hebat Ibu, berarti udah bertahun-tahun mempraktekkan itu. Yang lain ada contoh? Kalau saya itu tertarik dengan dulu tuh ngikutinnya Instagramnya yang Jangan Guru Pak Rizky ya. Jangan jadi guru tuh. Nanya tuh hebat, mana guru sama dokter. Nah dari situ saya, oh bener ya, selama ini kan kalau kita sakit aja berobat ke dokter kan didiagnosa. Gak mungkin orang sakit perut dikasih obat batuk. Orang gatal gak mungkin dikasih obat demam. Nah tapi selama ini saya ya pernah mengalami semua anak tuh diperlakukan sama. Padahal dengan latar belakang permasalahan yang berbeda. Nah dengan adanya pembelajaran diferensiasi itu ngebantu banget buat saya. Saya bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap murid saya. Dari mulai pemahaman kognitifnya, termasuk non kognitifnya, seperti latar belakang mungkin anak ini kenapa belum mencapai tujuan pembelajaran, ternyata memang dirubahnya latar belakang pendidikan orang tuanya ternyata tidak mumpuni. Akhirnya saya tahu kenapa anak ini selalu kurang dalam belajar. Dari situ akhirnya saya mulai memperhatikan bahwa pembelajaran harus benar-benar berpihak dengan seperti apa kebutuhan setiap anak. Dan itu susah ya. Karena mulainya tuh sebenarnya kan dari rasa pengen tahu gitu ya. Sebenarnya si murid ini nih kenapa? Dan rasa pengen tahu itu kan bikin kita jadi ngegali gitu. Di balik perilakunya dia yang mungkin kayak kalau buat guru lain nih Pak kan muridnya malas gitu kan, muridnya gak hormat sama guru gitu ya. Muridnya kan bisa macam-macam banget tuh interpretasinya, tapi Bapak terus milih bahwa ada apa nih, mencari tahu, kemudian berempati, dan mulainya tuh dari dasar percaya bahwa anaknya tuh pasti baik gitu sebenarnya gitu ya. Kalau anaknya tuh sebenarnya pasti mau belajar, bukan
bukan nggak hormat, tapi mungkin nggak tahu cara mengekspresikan rasa hormat, nggak dapet contoh. Itu tuh yang kalau dari pengalaman aku ngobrol sama guru tuh paling susah sih sebenarnya. Karena kita kadang-kadang mikirnya ya koneksinya si memanusiakan hubungannya itu nggak penting, yang penting selesai tujuan pembelajarannya gitu ya. Nah padahal si tujuan itu nggak akan tercapai kalau kita nggak mulai dari si dasar-dasar ngelihat si anak ini. Keren Pak. Aku nambahin sih Bu, karena yang tadi itu kan kita pemahaman yang udah kita punya bahwa anak itu memang datang dari latar belakang yang beda-beda. Tapi belum tentu murid-murid itu paham itu. Betul. Jadi gimana caranya supaya murid-murid juga bisa memberikan ruang aman dan nyaman. Karena guru kan butuh bantuan juga ya. Ketika ada misalnya murid yang secara kemampuan belajar mungkin butuh ekstra bimbingan. Tapi gimana dia tetap percaya diri nih untuk bisa perform di kelas. Nah aku merasa perlu menciptakan budaya positif dulu. Jadi yang aku lakukan adalah dengan membuat kesepakatan-kesepakatan kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk saling menghargai, apa yang perlu kita lakukan misalnya ketika ada teman yang kesulitan menjawab gitu ya, dan mencoba menempatkan diri tuh di berbagai posisi-posisi temennya gitu. Jadi dari empati yang terbangun tadi itu akhirnya anak jadi lebih berani gitu ya menyuarakan pendapat tanpa takut dihakimi sama teman-temannya. Dan kemudian ya itu iklim kelasnya gitu ya, budaya sekolahnya. Jadi aku seneng banget sih Bu Galih ngambil sudut pandang ini, karena menurut aku kadang-kadang tuh guru tuh suka lupa bahwa bukan cuma dia gitu kan yang berperan di dalam kelas. Jadi kadang-kadang tuh guru suka nanya ke aku tuh yang kayak, saya sendiri harus A, B, C, D, E Mbak Ella, sementara muridnya ada sekian puluh loh. Nggak sendiri di kelas, kita tuh punya murid-murid lain yang sebenarnya jadi sumber belajar si anak-anak lain juga gitu ya. Jadi bukannya satu guru ke 20 anak, 30 anak, tapi sebenarnya ada 30 individu nih yang sebenarnya saling belajar, saling memengaruhi. Ada hal-hal yang memang ya anak justru lebih efektif belajar dari temennya dia gitu ya. Pada saat si budaya saling mendengarkan, saling mengapresiasi itu kita ciptakan gitu di kelas-kelas kita, dan itu bukti keberpihakan pada anak tuh nggak mandang rendah kemampuan dia juga gitu ya untuk memang memengaruhi si situasi kelas, bahkan jadi sumber belajar dari gurunya ya kadang-kadang gitu ya, gurunya juga belajar dari murid-muridnya. Tapi kalau nyoba hal-hal yang mungkin kalau buat bapak dan ibu tuh ya udah bertahun-tahun dilakukan, tapi mungkin kalau di kelas lain atau sama guru lain tuh masih dianggap sebagai sesuatu yang kayak wah susah banget gitu ya. Nah itu apa sih yang membuat bertahan untuk ya emang harus nyoba hal baru, harus kayak strateginya harus berubah, dan sebenarnya kan lebih enak nggak ngapa-ngapain ya udah pakai aja cara yang selama ini sudah saya lakukan, atau bahkan pakai aja cara yang dulu gimana saya pas jadi murid diperlakukan oleh guru saya gitu ya. Itu apa yang membuat inovasi ini kelihatannya kalau buat bapak dan ibu yang di sini tuh nggak sulit gitu sebenarnya. Menantang sih Bu Ella. Menantang. Yang bikin kuat apa? Yang bikin kuat ya kepercayaan sama murid, dan pengen kalau muridnya itu kita ngomongin sekarang pendidikan karakter gitu ya Bu Ella ya. Pengen karakternya berubah ya mau nggak mau kita juga harus mulai berubah melakukan yang tadi kita lakukan itu sih. Karena tahu walaupun sulit justru ini penting gitu kan. Jadi, yakin dulu sih. Yakin. Jadi sering ngomong ke diri sendiri nggak? Gimana membuat diri sendiri? Afirmasi ya, afirmasi positif. Afirmasi positif. Aku juga sampai sekarang masih, oke ini susah banget, ini susah banget. Tapi aku pasti bisa gitu ya. Terus apalagi ya kalau aku afirmasi ke diri sendiri, ya ini susah, tapi justru karena itu langkah yang ngerjain, berarti kita aja yang harus jadi contoh gitu ya. Atau ini tuh, yang aku sering juga gini, ini tuh caranya nggak salah kok, caranya benar, inovasinya didukung oleh data, tapi emang susah, jadi ya lama aja gitu. Atau ada nggak yang lain punya nggak mantra gitu? Iya mirip-mirip Bu Ella, karena kita kan juga pengen anak-anak tuh melihat belajar sebagai sebuah kepemilikannya mereka ya, bukan cuma agenda guru. Betul. Belajar karena disuruh Bu Galih, karena takut dimarahin Bu Galih atau orang tuanya gitu ya. Tapi gimana mereka merasa bahwa mereka emang butuh. Karena belajar itu nggak hanya untuk masa depan, tapi buat mereka sekarang. Jadi kalau tadi yang Bu Syafilah bilang pendidikan karakter itu bener banget gitu. Oke, kalau saya tuh biasanya sebelum belajar itu Bu Ella, saya sering mendongeng. Mendongeng sambil pegang buku. Nah itu dengan seperti itu saya menunjukkan ke anak bahwa membaca adalah hal penting. Saya sebagai guru mencontohkan saya menceritakan hal seru dari buku.
buku itu seru loh. Saya ceritakan dengan cara mendongeng. Dan itu ada perubahan, perpustakaan jadi rame. Dan jadi bukan cuma perubahan di saat jam pelajaran, itu sesudah itu mereka eksplorasi. Betul. Perpustakaan jadi rame, setiap hari banyak yang minjam buku karena dia tertarik dengan, oh ternyata buku itu seru ya. Setelah Bapak Guru itu menceritakan, memang seru. Ayo baca buku. Seperti itu. Jadi anak-anak tuh sebenarnya kalau dapat satu pengalaman positif gitu ya, mereka jadi gemar gitu, jadi nyandu, jadi nyari gitu. Asal tadi dikasih kemerdekaan, dikasih keberdayaan buat eksplorasi. Aku sebenarnya punya pertanyaan sih Bu Ella. Kan kadang-kadang kalau kita mau fokus ke kompetensi murid, adalah ya beberapa hal yang mungkin bikin kita juga terhalang. Tapi prinsipnya apa ya Bu, yang kira-kira perlu kita ingat gitu? Kalau ke guru sih, aku tuh yakin guru yang belajar sih. Jadi aku tahu sih bahwa nggak semua guru tuh akan jadi guru yang super inovatif, misalnya menemukan metode baru gitu ya, atau menciptakan nggak tahu alat belajar atau apa. Ada guru-guru yang kayak gitu keren-keren, ada yang yang luar biasa dalam konteks inovasi, tapi nggak semua gitu ya sebetulnya. Bukan punya kemampuan aja, tapi didukung oleh ekosistem yang bisa membuat inovasinya tuh jadi tingkat tinggi, apalagi teknologi dan sebagainya. Tapi semua guru tuh sebetulnya bisa jadi guru yang belajar sih gitu. Nah jadi prinsip utamanya tuh terutama buat yang udah lama ya gitu. Karena kalau kita ngomong guru harus belajar ke yang baru ngajar 1-2 tahun, 3 tahun, itu agak lebih gampang tuh kan. Ya memang kan aku juga baru ya Mbak di profesi ini ya, tentulah aku kayak masih belajar gitu. Nah tapi sebenarnya justru makin lama gitu ya, udah 10 tahun, udah 20 tahun, harusnya tuh semangat belajarnya dan keterampilan belajarnya tuh harusnya berlipat ganda gitu kan. Nah tapi yang sering kita lihat kan justru itu, udah lama, udah biasa pakai cara yang dulu aja dan sebagainya. Nah jadi si prinsip belajar, dan dari belajar itu kemudian merasa berdaya, merasa bahwa saya memang membuat perubahan, saya memang jadi teladan buat murid-murid saya. Kita mau murid yang belajar kan nggak mungkin gurunya nggak belajar. Itu yang menurut aku prinsip yang sangat sederhana dan bisa diterapkan bukan cuma di kota-kota besar gitu kan. Aku sering banget juga ditanya si Bu Gali yang kayak, ya Bu Ella, ini kayak bahwa guru bisa merdeka gitu ya, atau bahwa guru bisa berdampak yang bagus itu tuh mungkin cuma di kota-kota besar aja atau di sekolah-sekolah mewah aja gitu. Enggak, orang prinsipnya belajar mau di mana aja ketemu, semua guru bisa gitu sebetulnya mempraktekkan ini ya itu, tapi ada syaratnya, dan syaratnya cuma mau belajar, itu aja. Kita mau bahas soal pengalaman-pengalaman tadi, itu tuh gimana Bapak dan Ibu ngelihat sejalankah atau nggak sejalan dengan kebanyakan guru? Aku tahu sih ini pertanyaan yang agak susah gitu ya, karena kalau mau bilang sejalan juga belum tentu gitu kan. Kalau mau bilang nggak sejalan kok jadinya kayak nge-label yang lain dan seterusnya. Tapi pengen dapat mungkin observasi dari Bapak dan Ibu, refleksi juga gitu selama ini tuh seberapa banyak sih guru yang sejalan, berapa persen gitu kira-kira, kalau nggak mana? Kayaknya yang sejalan mungkin hanya 1 orang. Jadi berapa guru? Itu pun terseok-seok mengikuti saya. Karena mungkin bagi dia itu ya sudah, yang penting anak menulis, membaca, tidak harus banyak eksplorasi, kemudian tidak harus banyak metode untuk mengajar gitu. Tapi saya tidak mau, saya ingin membantah semua pendapat teman-teman saya gitu. Jadi beda di antara banyak orang yang sama itu emang kelihatan aneh, tapi justru itu kita beda karena kita yakin kita benar dan mau memberikan banyak perubahan. Dari dulu Bapak emang jadi beda itu nggak apa-apa dari sebelum jadi guru, atau memang sesudah jadi guru jadi lebih berani beda gitu, atau gimana? Pas jadi guru karena saya ditempatkan di tempat yang mungkin menurut saya mau kemana lagi, saya bingung. Saya datang ke sebuah tempat yang permasalahannya bukan cuma di kelas, di luar kelas pun juga, karena dari segi akses ke kotanya juga lumayan jauh. Kemudian saya yang biasanya tinggal di kota, kemudian saya ditugaskan di desa yang terpencil, jadi secara personal juga
ini culture shock banget kan gitu. Terus belum saya dihadapkan dengan sistem yang ada, tapi saya nggak mau terbuai dengan hal itu. Saya pengen berusaha sebaik-baiknya. Seperti apa sih guru yang baik gitu? Bagaimana tanggung jawab dia kepada anak-anak muridnya di kelas seperti itu? Ini aku pengen banget garis bawahi pakai stabilo tebel semua. Karena banyak banget juga yang bilang bahwa keterbatasan itu bikin orang ngerasa mentok, ngerasa nggak berdaya. Padahal ya, yang aku temuin tuh justru guru-guru di tempat-tempat yang terbatas itu tuh yang potensinya jadi merdeka, jadi berdaya karena udah nggak ada jalan lain. Jadi kayak, tau kan? Kalau mau ngikutin status quo, mau begini-begini aja juga, ya begini aja gitu. Jadi justru kayak lebih kreatif, lebih nyari solusi-solusi dan sebagainya karena ya mentok. Nah jangan-jangan justru guru-guru yang berada dalam fasilitas dengan anggaran besar dan sebagainya itu lebih susah diajak barengan nggak Bu Gali? Justru lebih susah dan itu miskonsepsi gitu kan Bu Ella. Kebanyakan menganggap bahwa kita di kota metropolitan tuh semua sudah jauh lebih bagus, lebih baik gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Secara akses mungkin iya gitu ya, tapi balik lagi ke tiap individu. Apalagi kalau kita ngomongin sistem, guru-guru itu kan nggak cuma bisa berjalan sendiri, tapi kita tahu ada pengaruh dari pemimpin. Pemimpin kita kalau di negeri juga berlayer ya, Bu Ella. Ada birokrasinya. Ada birokrasi. Jadi itu kadang-kadang ya aku jadi paham sih kenapa kebanyakan orang mungkin yang bukan jadi guru menganggap kita itu malas atau kita itu keluar dari zona nyaman. Karena mungkin sistem dan supportnya yang kurang gitu. Jadi kalau aku melihat, kalau guru-guru aku sih semua rata-rata kita punya pemikiran yang sama, kita punya tujuan yang sama, hanya saja dalam mengaktualisasi diri kadang-kadang memang tidak semudah yang kita kira ya, karena ya adanya tadi birokrasi, sistem dan Terus sebagainya. Terus cara ngajaknya jadi gimana Bu Gali? Kalau misalnya kayak ngajak, ayo barengan yuk kita ngelakukan apa metode ini atau kayaknya harus ada yang berubah nih dan sebagainya, itu cara yang paling efektif? Justru di kegiatan-kegiatan informal ya, bukan malah dalam rapat gitu yang sifatnya tegang gitu ya, atau jadi pada nggak berani ngomong gitu. Justru pas lagi santai makan gitu ya, kita mikirin ada biasanya dari masalah terkecil Bu Ella. Misalnya kita tahu ada satu anak di kelas ini bermasalah gitu ya, entah itu membaca atau keterampilan dasarnya yang kurang atau dari keluarganya, itu kita pikirin bareng-bareng. Akhirnya kita merasa misalnya nggak bisa terlalu berdaya membuat satu acara yang skalanya besar gitu, satu sekolah. Jadi udah kita kumpulin aja nih kelas, misalnya kalau di aku kelas 4A, 4B, kita bisa ngapain gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan biasanya kalau memang kayak jelas bahwa apa ya akan nyelesain masalah buat dia, itu motivasinya untuk kemudian ikut nyoba tuh jadi lebih tinggi gitu ya. Ibu gimana Bu? Iya, sepakat banget sih sama yang kalau guru ngerasa dari situ dia bisa dapat solusi, akhirnya dia mau ikut belajar bareng gitu. Itu banyak sudah dilakukan. Misalnya saja kalau di komunitas yang saya ikuti KGBN gitu ada TPD gitu. TPD kan temu pendidik daerah, temu pendidik daerah tiap bulan gitu, guru sharing tentang permasalahan di kelas, kemudian solusinya apa. Itu juga kadang-kadang nggak yang selalu berhasil Bu Ella. Kadang-kadang yang gagal terus direfleksikan lagi, terus ya cari cara lagi lah gimana akhirnya nanti mungkin bisa saja gagal, bisa saja juga berhasil. Terus kalau ngomongin tentang apa tadi, sejalan nggak sih? Sejalan gak? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya secara tujuan besarnya sama sih. Kita semua sama-sama pengen semuanya itu demi murid. Kadang-kadang caranya aja yang beda. Kalau saya yang menemukan di sekolah maupun di lingkungan di sekitar saya sih itu. Iya. Tapi itu juga yang kadang-kadang susah sih. Saya selalu bilang gitu ya, ada salah satu tulisan saya di buku pertama tuh saya bilang, kalau di pendidikan tuh emang sepakat sama cita-cita tuh mudah banget. Ya kan? Karena kayak semuanya indah gitu, nggak ada yang mau anaknya tidak berakhlak gitu kan. Semuanya kepengennya anaknya berkarakter, bahkan nggak ada yang mau kayak saya masuk kelas untuk menciptakan anak yang bodoh, itu juga nggak mungkin, yang nggak ini. Jadi sepakat sama cita-citanya itu susah. Mudah gitu ya. Nah tapi terus yang membedakan apakah kita sampai ke cita-cita apa enggak kan caranya. Nah jadi memang untuk tahu paradigma tuh kita nggak bisa cuma berhenti di visi misi sekolah dan madrasah gitu ya. Kita kayak harus lihat prakteknya kayak apa. Kita nggak bisa berhenti di tujuan saya mau jadi guru itu yang diucapkan apa, tapi yang dilakukan setiap hari di dalam kelas tuh apa gitu ya. Nah itu jadi kayak ngajak barengan untuk tadi bukan berarti harus sukses atau berhasil di kesempatan pertama, tapi mencari cara
yang berbeda gitu ya, dan berbedanya itu juga bukan karena pengen nyeleneh aja kan, tapi karena muridnya nih kayaknya butuh sesuatu yang beda itu yang kadang masih susah gitu ya. Ujiannya di situ sih. Ini benar-benar satu paradigma nggak perlu harus lihat kayak praktek sehari-harinya gimana. Tapi di KGBN bisa jalan ya gitu. KGBN-nya jalan. Cuma saya ada kombel juga gitu ya di sekolah. Masih effort banget sih. Jadi saya masih belum ngerasa berdaya banget nih kombelnya untuk menggerakkan seisi sekolahan gitu. Karena memang beda sih. Satu pelajaran nih teman-teman, kayaknya aku udah pernah ngobrol deh sama teman-teman yang di sini. Jadi gerakan yang memang dimulai dari guru-guru gitu ya, dengan kebijakan yang dimulai dari kementerian atau dinas, itu memang proses tumbuhnya akan selalu beda gitu ya. Karena kan kalau digerakkan kayak di komunitas guru belajar Nusantara gitu ya, orang nggak dapat apa-apa ibaratnya ya Bu buat ikut gitu. Jadi mungkin motivasi internalnya tuh udah dari awal kita tahu ini internal gitu dorongannya gitu. Tapi kalau dari pusat itu makanya kita perlu berhati-hati juga, karena belum tentu motivasinya ikut komunitas belajar tuh sebetulnya betul-betul buat belajar gitu kan, karena ada ketentuan atau instruksi dan sebagainya. Wajar kok itu. Mudah-mudahan ini proses aja gitu ya, supaya nanti lama-lama baik yang top down maupun yang bottom up itu bisa saling menguatkan dan bisa jadi contoh buat semuanya. Nah, kalau dari sudut karir, apa rencana-rencana jangka pendek atau jangka panjang ada yang bisa di-share nggak? Pengen lebih maju lagi dengan cara apa? Ya itu tadi sih, kalau pengen berdaya lebih jauh lagi, lebih maju lagi, ya pengennya komunitas belajar yang di sekolah ini bisa yang kayak KGBN lah paling enggak Bu Ella, yang bisa jadi wadah guru-guru ini untuk dapat solusi. Karena yang namanya pendidikan itu ada aja tiap hari permasalahan yang kita temukan di lapangan itu seperti apa. Jadi saya pengennya itu bisa benar-benar jadi wadah guru-guru di sekolah, karena mungkin kalau di KGBN kan skopnya lebih luas ya, mungkin kabupaten, kota gitu. Kalau sekolah kan jadinya banyak kesamaannya, karena karakteristik muridnya juga mirip. Harapannya sih bisa dapat solusi sih dari situ, dan bisa muncul juga nih guru-guru yang mau jadi pembicara gitu, karena itu juga tantangan juga. Susah ya. Jadi memang tetap perlu dua-duanya, tetap perlu yang antar sekolah gitu ya, antar madrasah gitu, tapi yang di dalam sekolah pun itu memang tetap esensial ada gitu ya, karena perubahan itu ya ada yang bisa dipengaruhi dari luar, tetapi banyak juga yang memang kumparannya tuh harus dari dalam gitu ya, untuk membuat jadi lebih kuat. Mudah-mudahan Bu, insya Allah tercapai segera. Yang lain apa? Kalau saya kan sekarang kita bisa belajar lewat media apapun ya Bu Ella. Nah kebetulan saya di sekolah ini kebanyakan tuh guru-gurunya kebanyakan senior, bahkan udah ada yang mau pensiun nih 2 orang nih. Nah itu kira-kira ini malah banyak nanya nggak apa-apa ya. Kira-kira itu gimana cara supaya mereka tuh pembelajaran hal apa, dan yang paling krusial untuk para guru-guru senior tuh kira-kira belajar apa gitu untuk mereka supaya karena mungkin motivasinya karena sudah mau purna ya, apa mungkin ya karena saya mau pensiun gitu. Nah kira-kira hal apa yang paling krusial untuk para guru-guru senior dipelajari seperti itu? Aku selalu bingung sih kalau ditanya ini, karena sebenarnya kan kalau ngomong soal proses persiapan jadi guru itu kalau ditanya yang paling lama adalah pada saat menjadi murid ya. Jadi gini, orang-orang bilang kayak ini ada yang kita pelajari sesudah kita jadi guru, ada yang kita pelajari waktu kita kuliah gitu ya, tapi banyak banget hal yang dipelajari pada saat kita sebenarnya masih sekolah gitu, dan kita ngelihat guru kita, ngelihat contoh dan seterusnya. Nah, tapi karena kita ngomongnya nih soal guru yang udah ada di profesi ini, menurut aku yang paling penting sih sebetulnya paham soal literasi dan numerasi sih gitu. Itu
esensial banget dan nggak semua kita tuh sebetulnya udah paham itu. Kenapa? Karena itu mau mata pelajaran apapun, mau murid kita itu nanti profesinya jadi apapun, mau dari usia dini sampai perguruan tinggi, sebenarnya aspek yang paling perlu dikembangin dan jadi fondasi dari kompetensi murid tuh ya si kemampuan literasi dan numerasi. Nah itu aja tuh masih banyak guru yang misalnya melihat literasi itu membaca buku gitu ya, bukan kayak memecahkan masalah, menalar dan sebagainya. Numerasi juga masih banyak banget yang ngelihatnya tuh kayak ya jago kali-kalian gitu ya, atau bisa jawab soal-soal di LKS. Padahal sebetulnya kan bukan itu gitu ya, melihat polanya, gimana sebetulnya kita bisa merepresentasikan data dengan baik dan sebagainya. Jadi nggak ada habisnya gitu. Aku juga udah 20 tahun lebih gitu di dunia ini, kayaknya banyak banget hal-hal baru berkait dengan si literasi dan numerasi ini yang masih penting dipelajari. Kalau misalnya boleh milih dua nih, aku juga pengen sangat menekankan pentingnya guru belajar soal pelibatan keluarga sih. Orang tua di sekolah, karena ya apalagi kalau udah mau pensiun ya, udah lama ngajar dan sebagainya, kita tahu bahwa guru tuh pengaruhnya sebetulnya banyak, tapi proses belajar anak tuh yang terjadi di luar sekolah tuh juga sebetulnya banyak banget gitu. Jadi gimana guru itu bisa melibatkan orang tua, bersekutu dengan orang tua, mendidik keluarga gitu ya, menularkan misalnya kayak pola disiplin yang positif yang dia udah terapkan di kelasnya supaya bisa diterapin di rumah dan sebagainya, itu juga penting banget sih gitu. Dan aku ngelihatnya nggak cukup banyak guru yang sebetulnya sekarang tuh sudah memandang bahwa tugasnya dia tuh sebenarnya mendidik 2 generasi loh gitu ya. Jadi guru udah ini pasti komplain Mbak Ella, ini udah kita capek ngurus anak, ngurus orang tua juga, ngurus orang tua lagi. Enggak, karena kenyataannya memang kalau kita mau sukses mencapai cita-cita kita ya harus gurunya juga berpihak kepada anak, orang tuanya juga harus berpihak kepada anak. Nah itu tuh baru benar-benar klop gitu ya. Nah jadi ya guru harus menghabiskan waktu juga gitu, bukan cuma assessment buat anak, tapi pada saat ngasih raport ke orang tua ya menerangkan gitu ke orang tua, itu masih kurang tuh Pak, perlu lebih banyak. Setuju ya? Setuju banget. Setuju banget. Nah aku mau tanya, dan lagi-lagi harus dijawab jujur, ada rasa khawatir nggak dimusuhin? Atau udah terlanjur dimusuhin dari sok idealis, sok paling merdeka belajar, sok apa gitu? Tetap ada nggak sih ya kekhawatiran, kecemasan, atau mungkin sekarang sudah kayak kegemesan dan sebagainya yang teman-teman alami? Kalau aku udah di tahap menerima sih, menerima Bu Ella, karena ada pasti ya ketika komen-komentar gitu. Ya. Apa yang paling ya dianggap si paling merdeka belajar misalnya, si paling merdeka mengajar gitu ya, dan ya hati-hati kalau terlalu idealis nanti nggak bertahan gitu kan. Dan ya aku merasa justru kalau kita punya idealisme tuh kita tahu apa yang sebenarnya baik dilakukan, karena arus itu kan berjalan ya. Kalau kita nggak punya pegangan, kita bisa kebawa nih. Dan arus-arus ini ya kebanyakan sayangnya adalah arus yang negatif gitu ya. Tadi gimana kita pada akhirnya memilih untuk di zona nyaman dan sebagainya. Tapi dengan punya idealisme itu kan kita tahu gitu, balik lagi ke cita-cita dan tujuan awal. Dan itu justru yang menurutku menguatkan. Apalagi Bu yang menguatkan? Ya. Kalau dibully gitu. Kalau saya terus terang orangnya cuek sekali. Jadi yang penting saya melakukan ini, saya anggap ini benar, saya percaya bahwa ini akan membawa dampak yang bagus, ya saya lakukan saja. Saya nggak peduli dengan mau dicap si paling idealis dan lain sebagainya. Selama saya bisa, ya akan saya lakukan. Tapi kalau bilang idealisme, sepakat banget sih bahwa kita apalagi guru harus idealis sih, karena Pumpung masih bisa idealis. Saya sendiri kadang takut harus ketika idealis, harus romantis, harus percaya. Iya, harus percaya. Kadang takut soalnya Bu, ini saya usianya masih 37 nih. Mungkin saya masih bisa gini. Nanti kalau saya 2 tahun lagi pensiun masih seperti ini apa enggak? Saya takutnya. Masih, aku yakin kalau kita jadi rame-rame. Makanya Pumpung masih idealis lah gitu. Oke, kalau saya, teman-teman saya di antar kepala sekolah selalu bilang, udah kepala sekolah enak, diem aja, ngapain sering kesana kesini belajar. Saya pengen nunjukin tuh bahwa emang kepala sekolah harus belajar, harus terus aktif. Makanya sekarang saya gabung di KGBN ya.
teman saya ada yang bilang, saya lihat kamu capek. Saya lihat kamu capek, apalagi kamu yang ngejalinnya. Tapi saya bilang, gak capek karena emang saya seneng ngelakuinnya gitu. Ketika bilang idealisme, itu harus wajib banget bagi seorang guru. Karena ketika kita punya idealisme kebaikan atau kebenaran, itu menjadi hal positif yang harus ditularkan kepada anak-anak kita di kelas dan juga rekan-rekan kita di lingkungan tempat kerja kita. Idealisme adalah suatu kewajiban bagi para pendidik menurut saya seperti itu. Dan itu benar sih, itu sangat menular gitu ya. Kalau kita punya energi positif, kalau kita punya optimisme, kita sebenarnya ya bukan cuma buat nguatin diri sendiri gitu ya, tapi kayak memang ngasih harapan buat murid-murid, kita ngasih harapan buat jutaan guru yang lain gitu ya, yang mungkin ngelihat kita secara langsung maupun nggak langsung tuh jadi teladan gitu ya. Memang itu susah tapi mereka bertahan kok gitu ya. Bisa berhasil walaupun belum tentu sistemnya sebetulnya udah 100% ngedukung dan sebagainya. Aku mau mengucapkan terima kasih sekali buat Bapak dan Ibu guru ini karena persis kayak gitu sih yang aku rasakan. Aku bener-bener dapat inspirasi banyak banget dari bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang ada di kelas setiap hari ngelakuin perubahan-perubahan setiap hari. Nggak main-main loh, berjam-jam gitu ya di sekolah, kadang sampai ke rumah melakukan hal-hal yang sangat bermakna dan apa ya, bukan cuma soal 1 anak, 10 anak, 20 anak, 100 anak, karena pada akhirnya justru dari apa ya, Bapak berapa muridnya? 180 gitu, misalnya Ibu misalnya 180, Bu Gali 180, tapi ada ribuan orang, jutaan orang. Itu kalau 180 kalau di total ya 83 juta anak Indonesia, benar nggak sih gitu ya. Kalau kita masing-masing ambil peran, kalau kita masing-masing konsisten untuk melakukan ini, maka ya dampaknya tuh bukan cuma di kelas hari ini, tapi ya puluhan tahun lagi pada saat kita lihat Indonesia, kita tahu bahwa guru-guru seperti ini adalah orang-orang yang sebetulnya paling berjasa, bikin jembatan-jembatan emas ke apapun yang kita cita-citakan, bukan cuma buat satu anak, tetapi buat semua dan setiap anak. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak. Selamat Ibu Bapak. Semoga kita semua bisa ambil peran juga. Nggak semuanya ada di dalam kelas setiap hari, tapi aku yakin teman-teman yang nonton pasti ada anaknya, ada keponakannya, atau dirinya sendiri masih ada di bangku sekolah, madrasah, PKBM, dan sebagainya. Banyak banget yang bisa kita lakukan untuk ngedukung guru-guru yang nggak biasa, dan dimulai dari setidaknya ngasih validasi, memberi empati, nunjukin apresiasi yang gak henti-henti buat orang-orang yang memilih profesi yang mulia ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton Merdeka. Semoga bermanfaat dan jadi pemantik percakapan-percakapan lanjutan di ruang keluarga dan ruang kelas masing-masing. Thank you.